Halo teman-teman, kenalin gue Afrihar. Kali ini gue mau share tentang microservice dan bagaimana gue implementasi. Mungkin ini bisa diterapin di tempat kerja kalian. Jadi gini teman-teman, microservice itu semacam cara baru untuk bikin aplikasi. Jadi aplikasinya itu dibagi-bagi jadi beberapa bagian kecil yang disebut service. Nah, masing-masing service ini punya tugasnya sendiri-sendiri, tetapi tetap bisa kerjasama. Keuntungan utama dari microservice adalah fleksibilitas. Setiap layanan bisa pakai teknologi yang paling cocok buat kebutuhannya dan bisa di-upgrade tanpa mengganggu layanan lain. Selain itu, kalau ada kesalahan di satu layanan lainnya juga masih bisa jalan. Ada tapinya nih, microservice ini juga punya tantangan. Pertama, sistem jadi lebih kompleks dan koordinasi antar layanan bisa jadi lebih rumit. Selain itu, biaya infrastruktur dan operasional mungkin lebih mahal. Banyak kok perusahaan besar yang udah pakai microservice. Contohnya Amazon, Spotify, dan Netflix. Bahkan Gojek juga pakai microservice untuk layanannya seperti GoRide, GoPay, GoFood, dan lainnya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih detail ya. Pertama, kita bahas mengenai bagaimana microservice itu bekerja. Jadi, setiap layanan dalam microservice itu berkomunikasi satu sama lain menggunakan API. API ini biasanya menggunakan protokol HTTP. Jadi, komunikasinya cukup ringan dan cepat. Kedua, kita bahas tentang bagaimana microservice itu bisa fleksibel. Jadi, karena setiap layanan itu independen, kita bisa memilih nih teknologi yang paling cocok untuk setiap layanan. Misalnya, kita bisa pakai Java untuk layanan A, Python untuk layanan B, dan Node.js untuk layanan C. Ini semua bisa dilakukan tanpa mengganggu layanan lain. Ketiga, kita bahas tentang bagaimana microservice itu bisa mengurangi resiko. Jadi, kalau ada kesalahan di satu layanan lainnya masih bisa jalan. Ini berarti kalau ada bug di layanan A, pengguna masih bisa menggunakan layanan B dan C. Keempat, kita bahas tentang tantangan dalam menggunakan microservice. Jadi, karena sistemnya jadi lebih kompleks, kita perlu lebih hati-hati dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Selain itu, koordinasi antar layanan juga bisa jadi lebih rumit. Misalnya, kita perlu memastikan bahwa setiap layanan bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Kelima, kita bahas tentang biaya. Jadi, meskipun microservice bisa memberikan banyak keuntungan, biaya infrastruktur dan operasional mungkin lebih mahal. Misalnya, kita perlu lebih banyak server untuk menjalankan setiap layanan. Selain itu, kita juga perlu lebih banyak waktu dan sumber daya untuk mengelola dan memelihara setiap layanan. Nah, itu tadi penjelasan yang lebih mendalam tentang microservice. Untuk sesi berikutnya, kita akan mulai setup microservice dari mulai install OS, install API Gateway, sampai implementasi sederhana. Semoga video ini bermanfaat dan bisa nambah ilmu kalian tentang microservice. Kalau ada pertanyaan atau komentar, langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih.